Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk satu saja, beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang tadi melangkahkan kaki ke rumah kemari, maka setiap langkah kakinya adalah ibadah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus silap salah, langkah ketiga mengangkat derajat. Maka sampai ke tempat ini, siapa yang paling banyak langkahnya di antara kita semua? Yang paling jauh siapa dia? Saya. Saya berangkat dari Riau, dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Oleh sebab itu maka setiap detak jantung, tetesan darah, hembusan nafas, bisikan telinga, lintasan pikiran mestilah bernilai ibadah. Betapa enaknya jadi laki-laki, masuk masjid, sholat, ibadah. Dengar pengajian, ibadah. Mendengarkan khutbah, ibadah. Baca Quran, ibadah. Oh, Allah tidak adil Pak Ustadz. Kami ibu rumah tangga di rumah sedang hamil tua, tidak bisa baca Quran, tidak bisa ke masjid, tidak bisa berzikir, tidak bisa sholat berjamaah, maka hamil juga ibadah. Tidak ada. Loh, Ustadz kok bilang hamil itu ibadah? Anaknya lahir menjadi anak yang somat. Anaknya lahir menjadi anak yang saleh. Kalau ada bapak yang cuman baca Quran, selesai baca Quran stop, berhenti. Tapi ibu punya anak penghafal Quran. Meninggal ibu, amal bapak yang tadi rajin baca Quran, stop. Tapi ibu yang punya anak buah dari ibadah, maka anaknya lahir hafal Quran. Orang yang hafal Quran satu hari ngulang hafalan 2 juz, maka 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali. Ibu meninggal dunia, pahalanya mengalir. Betul? Lalu bapak yang ibu tinggalkan, dia beribadah. Apa ibadahnya? Menikah sekali lagi. Menikah juga ibadah. Oleh sebab itu anak-anak muda yang belum menikah, menikahlah. Karena nikah adalah ibadah. Tapi jangan penjelasan ini dipelintir. Nanti ada bapak yang nikah diam-diam. Pas istrinya nanya, teganya kamu mas, kenapa nggak ngasih tahu? Adinda, nikah itu ibadah. Maka kalau ibadah nggak boleh ria, harus ikhlas. Nggak ada yang tahu. Ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "A'linu hadzan nikah." Kalau nikah jangan diam-diam, a'linu, umumkan supaya orang banyak tahu, supaya menjadi syiar. Jangan sampai boncengan laki-laki perempuan menimbulkan fitnah. Kamu bonceng itu siapa? Ini istri saya Pak Ustadz. Kapan kamu menikah? Ustadz nggak kami undang. Kenapa kamu nggak undang saya? Karena waktu nikah kami pakai keyboard tunggal lagu dangdut. Maka acara walimahnya pun ibadah. Karena yang datang waktu itu menerima makanan, menyantap santapan,
Dan mereka mendoakan, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma, disatukan antara kalian mempelai laki-laki dan mempelai perempuan bi khair. Saat itu tak lagi ada tembok Berlin di antara kalian. Tembok apa maksudnya Pak Ustadz? Ini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki perempuan tidak boleh disatukan. Karena kalau sampai mereka bersatu akan lahir anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi setelah menikah, yang sebelumnya haram dipikirkan, yang sebelumnya haram dilihat, yang sebelumnya haram disentuh, maka setelah itu justru menjadi ibadah. Menikah ibadah, punya anak ibadah. Ini namanya ibadah badan. Melangkahkan kaki, ibadah badan. Menghayunkan tangan, ibadah badan. Menggerakkan mulut, subhanallah, subhanallah, ibadah badan. Membuka kelopak mata, ibadah badan. Berpikir tentang ayat Al-Quran, ibadah badan. Ini semuanya ibadah badan. Insya Allah semua yang hadir malam ini sudah beribadah badan. Kamu pikir telingamu itu dikasih Allah gratis? Akan ditanya, la tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri sampai ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaannya? Di antara pertanyaan untuk badan, anjismihi fima ablah, telingamu kemana kau pakai mendengar pengajian ya Allah? Di mana? Di Masjid Az-Zikra. Az-Zikra Sentul apa Galaksi? Galaksi Bekasi ya Allah. Bekasi apa Bogor? Bekasi ya Allah. Kamu langsung menyaksikannya? Tidak ya Allah. Dari mana? TV One. Memang beda. Allahu Akbar. Matamu kemana kau pakai? Mataku kupakai membaca Al-Quran. Apakah kau menangis? Ya. Kau menangis karena ayat itu bercerita tentang azab neraka? Tidak. Kenapa kau menangis? Karena mataku sudah mulai rabun ya Allah. Tidak lagi jelas mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa. Maka setiap tetes air mata pun bernilai ibadah. Inna sam'a, pendengaran telinga, wal basar, penglihatan mata, wal fuad, hati, pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Siapa yang paling diperas pikirannya selama beberapa hari ini? Panitia. Panitia tidak selera makan selama seminggu ini. Ketua panitia, sekretaris, bendahara, pembina yayasan, siang malam mereka berdoa, ya Allah, jangan sampai acara ini gagal ya Allah. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Mereka berdoa siang dan malam. Apa doa mereka? Ya Allah, sehatkan Ustadz Abdul Somad ya Allah, sampai acara selesai. Terserah, setelah itu terserah ya Allah. Ini semua adalah ibadah-ibadah. Ibadah itu kan cuma sholat Pak Ustadz. Kalau ibadah itu cuma sholat, maka bapak-bapak dari kepolisian yang membimbing kami dari airport Halim sampai ke lokasi, belok kiri, belok kanan, menunjukkan kami jalan yang benar. Ihdinas siratal. Apakah itu tidak bernilai ibadah? Ibadah. Bapak-bapak dari TNI yang mengamankan acara ini bernilai ibadah. Sahabat-sahabat dari FPI yang mengawal Ustadz, ibadah. Sahabat kami dari panitia yang membawa. Ini acaranya kota besar, kok jamaahnya nggak ada? Rupanya saya dibawa dari pintu belakang. Jamaah di depan sejauh mata memandang, Masya Allah, Tabarakallah. Maka ibadah itu bukan cuma sholat.
Ibadah bukan cuman baca Quran, ibadah bukan cuman zikir. Yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, apakah itu ibadah? Ibadah. Kalaulah pegawai Pemda, pegawai Pemko, pegawai kantor gubernur, pegawai bupati, pegawai wali kota, semuanya menganggap kerjanya di kantor adalah ibadah, maka mereka khusyuk dalam bekerja sebagaimana mereka khusyuk dalam sholat. Betul? Allahu Akbar. HP-nya vibrator. Apakah ada yang berani membatalkan sholatnya? Ada? Tidak ada yang berani membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena aku sedang dalam ibadah. Begitu habis cek log masuk kantor jam 8 pagi, terima kasih. Pas sedang duduk-duduk, datang teman ngajak, bro, ya, ente lagi ngapain? Lagi duduk. Udah cek log? Udah. Yuk jalan ke mall yuk. Aku sedang ibadah. Berani berkata demikian? Takbir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente lagi di mana nih? Lagi di kantor, bro. Ayo kita jalan yuk. Aku sedang ibadah. Ayolah ngopi sebentar aja, aku yang bayar. Oke. Sebagaimana engkau tidak berani curang dalam sholat, begitu jugalah engkau tidak berani curang di kantor. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah dan kantor juga adalah ibadah. Tapi jangan dibalik. Ayyala salat. Bro, ayo ke masjid Az-Zikra yuk. Saya sedang ibadah. Jangan dibalik. Ini banyak jamaah yang ngaji tapi pandai interpretasi. Itu azan sudah berkumandang, ayo kita ke masjid. Buat laporan juga ibadah. Ini ibadah mahdoh. Solat berjamaah di masjid ibadah mahdoh. Sedangkan di kantor ibadah ghairu mahdoh. Tidak pure, tidak murni. Dia bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Makan ibadah apa enggak? Semua setuju. Kucing makan, ayam makan, cicak makan. Kenapa makan kita ibadah? Karena sebelum makan kita sebut nama Bismillah. Tadi saya makan di rumah Pak Ketua Pembina Yayasan Az-Zikra. Bismillah. Kalau mau yang agak panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa Ustaz pendek saja? Saya lapar. Bismillah. Maka makan itu bernilai ibadah. Makanya nanti kalau ada tamu makannya lama. Ente kenapa makan lama? Ya akhi, ini adalah ibadah. Maka ibadah harus khusyuk. Makannya lama, sholatnya cepat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah tidur ibadah? Ibadah. Makanya kalau ada teman di sebelahmu tidur, tenang, dia sedang beribadah. Ada yang tidur? Kalau yang tidur, ente kok tidur? Ibadah. Orang semua habis pengajian, marilah pengajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya enggak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka ini semuanya ibadah. Ustadz judul ceramahnya enggak sesuai dengan isinya. Ceramahnya kan tentang wakaf produktif. Sementara dari tadi nikah ibadah, tidur ibadah, makan ibadah, di kantor ibadah. Gimana mau punya harta kalau tidak kerja?
Coba saya ceramah langsung, marilah kita berwakaf, marilah kita bersedekah, marilah kita berinfak. Selesai acara, siapa yang mau bersedekah? Nggak ada Pak Ustaz. Kenapa? Nggak ada duit. Makanya yang perlu dibangkitkan pertama, semangat bekerja, bangun pagi. Siapa yang paling banyak berkahnya? Doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Siapa yang bangunnya paling pagi, dialah dapat berkah paling banyak. Bekerja, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu kalau bapak-bapak suaranya tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ibu-ibu, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Datang bapak dari belakang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang saya jelaskan tadi itu namanya ibadah badan. Sekarang kita masuk ibadah yang kedua, namanya ibadah harta. Biasanya orang kalau cerita ibadah badan semangat. Bapak siap mau tahajud? Siap. Ibu siap mau zikir? Siap. Siap mau ibadah harta? Ustadz kok tiba-tiba ingat ibadah harta Pak Ustadz? Kotak wakaf, kotak sedekah sedang di depan. Yang paling tinggi namanya zakat, bukan zakar. Zakat. Kamu sudah bayar zakat? Saya sudah bayar zakat Pak Ustadz. Tiap tahun? Setiap tahun, tidak pernah absen Pak Ustadz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah bloon. Yang dimaksud ini zakat mal. Mal artinya miring. Mal miring. Makanya dalam Quran ada cara membaca imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya majroha, tapi bacanya miring. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya imalah, mal. Mal artinya miring. Kenapa harta itu dalam bahasa Arab disebut mal? Karena hati kita miring ke harta. Orang Arab menyebutnya mal, orang Barat menyebutnya mall. Ada Masjid Az-Zikra, ada mall. Kira-kira hati kita miring kemana? Nih Ustadz nih nyindir nih. Tidak. Buktinya malam ini semuanya hatinya miring ke masjid. Setelah dari mall. Makanya disebut harta itu mal. Malaya milu mail. Miring. Karena memang hati manusia condong kepada harta. Ada anak gadis kaya, cantik. Ada yang satu lagi miskin biasa saja. Jawab dengan jujur, hati bapak condong kemana? Jangan ada dusta di antara kita. Oleh sebab itu kalau ada orang datang perampok ke rumahnya, perampok itu membawa pisau yang tajam, bertanya, pilih mana, nyawa apa harta? Perampoknya serius kok ketawa. Kalau ada perampok bertanya begitu, ibu jawab dengan ketawa, perampoknya kabur. Kamu pilih nyawa apa harta? Kata dia, ayo kita cabut. Ini orang nyoblos pemilu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun hatinya pasti condong kepada harta. Tapi harta yang kita cari pagi sampai siang, sampai malam, apakah harta itu akan kita bawa mati?
Siapa bilang tidak? Cari pagi, cari siang, cari sore, cari petang, cari malam. Harta itu dikumpul, bisa dibawa mati. Mana buktinya? Yang membeli jam Masjid Az-Zikra, maka di akhirat dia akan mati bawa lampu. Mau mati bawa lampu? Beli lampu. Melihat lampu Az-Zikra, ingat masjid? Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masuk, di mana belinya Pak? Ustadz Somad, saya ingin mati bawa kamera. Pergi ke mall, beli satu kamera, wakafkan ke Masjid Az-Zikra. Kamera ini saya wakafkan untuk merekam semua ceramah, pengajian, didokumentasikan yang ada di Az-Zikra. Begitu, wakafkan. Saya tunjuk ini pasti yang punya. Anak, bapak, ibu, semuanya anak-anak itu harus diwakafkan. Anak kamu berapa? Anak saya 3. Tiga-tiganya wakafkan di jalan Allah. Yang satu jadi ulama, yang satu jadi kameramen, yang satu jadi tentara. Tiga-tiganya wakafkan atas nama Allah. Mereka akan menolong agama Allah dengan spesialisasi mereka masing-masing. Setuju? Itulah makna wakaf. Apa itu wakaf? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya wakaf. Kalau wasal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Namanya wasal. Ustadz Somad nggak nyambung. Cerita wakaf kok malah cerita tajwid. Wakaf artinya berhenti. Yang selama ini ruko saya, satu pintu, 1 tahunnya 100 juta, uangnya mengalir ke kantong saya. Tapi sejak diwakafkan, maka uangnya wakaf. Berarti uangnya stop. Assalamualaikum Bapak pengurus Masjid Az-Zikra. Ya. Ini ruko saya, 1 pintu. Ya, sejak bulan ini uangnya saya wakafkan. Artinya uangnya stop, tidak lagi masukkan. Orang yang setelah berwakaf doanya lebih khusyuk. Sebelum itu dia doa biasa aja. Tapi setelah itu, ya. Habbasta aslaha, modalnya engkau pegang, wa tasaddaqta biha, hasilnya mengalir. Modalnya, rukonya engkau wakafkan, lalu hasilnya mengalir. Kalau sudah diwakafkan, la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala, pokoknya enggak boleh yang lain. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwasiatkan, tidak boleh dijual. Meninggal dunia, anak-anak mesti ngerti. Ini banyak sekarang bapaknya mewakafkan tanah, ketika bapaknya meninggal, anaknya menjual tanah wakaf bapaknya. Kenapa bapaknya dulu mau berwakaf? Karena tanah itu tempat jin buang anak. Setelah bapaknya meninggal, harga tanah melambung, maka si anak menjual. Pemerintah Republik Indonesia mengerti tentang masalah ini, maka keluarlah peraturan undang-undang baru namanya Akta Ikrar Wakaf. Bapak-bapak yang dulu sudah mewakafkan tanahnya, yang sekarang belum ada aktanya, uruslah ke kantor. Kantor mana? KUA. Kantor KUA Pak. Makanya Bu, kalau besok Bapak mau ke AUA, Ibu jangan nangis. Mas hari ini mau kemana? Ke kantor KUA. Apa?
Ini untuk ngurus akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, tanah yang diwakafkan, dan ada ijab qabul. Ini yang berwakaf. Saya wakafkan tanah ini 2 hektar untuk biaya operasional Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi tunai. Kata yang nerima, aku terima. Lalu Pak Kua mencatat, telah terjadi akta ikrar wakaf dari pewakaf tanah namanya Wakif, diterima oleh Nazir, yaitu Yayasan Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi, tanah 2 hektar 1 ruko lillahi ta'ala, maka mengalirlah pahalanya. Adapun tanah yang kau buat rumah yang besar, kau buat bangunan yang mewah, uang yang kau belikan mobil, apakah kalau mati dibawa mati? Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Kau bangun rumah besar, megah, mewah. Itu rumah siapa? Rumah papa. Datang serangan jantung, mati. Penyakit terkeren di dunia, penyakit jantung. Makanya orang kalau disebut sakit apa tuh? Sakit jantung. Keren. Makanya ada rumah sakit jantung. Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat ada rumah sakit kurap? Gak ada. Dan orang mati kena serangan jantung. Loh, kemarin kan masih sarapan sama kita sama-sama. Iya, mana dia sekarang? Mati, kenapa? Mendadak kena serangan. Pernah nggak? Si Anu kena mati kenapa? Kena pano. Dan penyakit jantung muncul karena makanan enak. Daging kambing, sate kambing, gulai kambing, minum susu. Ada nggak orang sakit jantung karena banyak minum air putih? Nggak ada. Oleh sebab itu maka makanlah, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Oh, Ustadz nyindir kami ya. Jangan tersinggung. Saya kasih tahu jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang kumat jantungnya, mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kau wakafkan, saya tidak bertanya, tapi ingin menanyakan pada diri kita semua, siapa yang mewakafkan tanah untuk Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi ini? Sampai malam ini sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, acara tablik akbar, dari mulai dalam masjid, belakang masjid, samping masjid, sampai ke depan masjid. Depannya sana Pak Ustadz, di belakang saya. Maka mengalir pahalanya ke makamnya, walaupun dia tidak lagi berada di atas dunia. Amin. Adapun yang dulu kaya, yang uangnya banyak, ketika dimantakkan wakaf sedekah tidak mau, silakan. Hai kau orang kaya yang tak mau bersedekah, silakan. Kau orang kaya yang tak mau berwakaf, silakan. Nanti kau akan mampus. Janganlah kasar-kasar Pak Ustadz. Ustadz kan orang yang omongannya didengar. Kenapa bicaranya kasar Pak Ustadz? Oke, kalau gitu kita biasa bicara lembut aja. Siapa yang tidak mau bersedekah, nanti dia akan mampu. Ustadz, saya masih bingung Pak Ustadz. Apa yang kau bingungkan? Apa sih beda wakaf dengan infak dengan sodakoh Pak Ustadz? Kalau infak itu harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah engkau hasil usahamu. Infak semen, infak kerikil, infak karpet, infak umum, infak harta. Kami miskin Pak Ustadz, gak bisa infak Pak Ustadz. Jadi kau gak bisa infak? Gak bisa Pak Ustadz. Kalau gitu sodakoh aja. Loh, sodakoh itu apa?
tabassumika fi wajhi akhika sedekah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Yang bisa sedekah, yang nggak bisa infak, sedekah. Makanya jangan ditulis di kotak itu kotak sedekah, nanti orang senyum semua. Asal lewat kotak. Makanya yang paling tepat ditulis kotak infak. Ini kotak nggak ada tulisannya sama sekali. Enggak infak di depan, nggak ada tulisan. Berarti panitia masih ragu. Kotak infak. Karena infak itu materi benda. Kalau sodakoh non materi. Likulli sulama minkum sodakoh. Tiap-tiap tulang sendimu sodakoh. Bantu orang ngangkatkan barang sodakoh. Bantu orang masang lampu sodakoh. Kalau kau punya harta, infak. Saya punya harta mau beli lampu, infak. Saya punya harta mau beli kubah, infak. Saya nggak punya harta ngasih kubah, datang ke sini, bantu angkat lampu, bantu. Bantu nggak bisa, datang ke sini senyum. Sudahlah nggak ngasih lampu, nggak ngasih kubah, nggak ngasih semen, nggak bantu ngangkat, masuk ke sini mukanya. Lalu wakaf Pak Ustadz, wakaf harus ada 4. Ada waqif, orang yang berwakaf. Mauquf alaih, mauquf bih, ijab qabul. Orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, yang nerima wakaf, ada ijab dan qabul. Makanya enggak kita tulis di situ kotak wakaf. Kotak wakaf. Karena kalau dibuat kotak wakaf, kita kan enggak pernah akad sama kotak. Hai kotak, aku wakaf. Kata kotak, aku terima, aku terima, aku terima. Alhamdulillah. Udah Pak Ustadz, udah jelas Pak Ustadz, udah jelas. Ternyata ibadah itu ada ibadah badan. Melangkah kaki ibadah badan. Mengayunkan tangan ibadah badan. Mendengar pengajian ibadah badan. Melihat ibadah badan. Berzikir ibadah badan. Baca Quran ibadah badan. Ada namanya ibadah harta. Ada namanya zakat. Ada namanya infak. Ada namanya wakaf. Ada namanya sodakoh. Sudah jelas Pak Ustadz. Cuman saya sedekahnya kemana? Laziz. Bahasa Arab. Bahasa Arab Bapak Ibu kalau sedang makan, datang orang nanya, "Kaif hadza ya akhi?" Bagaimana ini? Laziz. Laziz artinya enak. Laziz. Tapi ternyata di galaksi Bekasi, laziz artinya bukan enak. Apa itu laziz? Lembaga Amil Zakat Infak Az-Zikro. Masya Allah. Kira-kira masih enak enggak? Allahu Akbar. Tadi waktu Ustadz sebut laziz, terbayang saya enak Pak Ustadz. Setelah saya tahu ternyata arti laziz itu lembaga amil zakat infak, langsung gak enak Pak Ustadz. Maka kadang sesuatu itu gak enak di dunia, tapi enak di akhirat. Waktu diminum pahit, tapi efeknya baik. Namanya jamu, bukan jambu. Tapi ada yang manis, enak, suka, menarik. Tapi ternyata efeknya tidak baik. Apa namanya? Diabetes mellitus. Oleh sebab itu laziz ini mungkin tidak enak. Lembaga Amil Zakat Infak Masjid Az-Zikra sudah di launching. Ini sudah grand opening. Jangan seperti pembukaan rumah makan. Grand opening, habis itu soft opening, yang ketiga tinggal pening. Emangnya mau buat apa lagi? Masjid sudah ada, lampunya sudah cantik, kaligrafinya sudah keliling, tiang-tiangnya bersalutkan emas. Lalu laziz ini untuk apa? Anak-anak kita harus sekolah berbasis agama Islam. Itu kan di luar sudah banyak sekolah Pak Ustadz, belum tertampung. Coba hitung sendiri, Dewan Survei Indonesia
Berapa angka sekolah SMP SMA di kota Bekasi? Berapa pondok pesantren yang bisa melahirkan para habaib, para ulama? Ketua Laziz alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Sekretaris Laziz alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Dekan kita Fakultas Syariah alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Yang ceramah alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Saya cuma mau cerita bahwa saya pernah kuliah di Mesir. Ustadz, ya. Di Al-Azhar Kairo Mesir itu berapa biaya uang kuliahnya satu semester? Gratis. Tinggal di asrama berapa bayarnya? Gratis. Tiketnya Pak Ustadz? Gratis. Tiket gratis, asrama gratis, kuliah gratis. Dikasih beasiswa tiap bulan. Selesai dapat ijazah LC, datang ke kantor. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini ijazah LC. Saya mau ngurus tiket pulang. Tiket saya nanti kira-kira dari Kairo ke Jakarta atau sampai Pekanbaru. Kalau sampai Jakarta, saya mau minta kirim uang, beli tiket lagi dari Jakarta ke Sumatera. Kata yang ngurus nanya, di belakang rumahmu ada airport enggak? Kalau ada, dia mau belikan tiket sampai belakang rumah. Ini uangnya dari mana? Ini semua uangnya dari wakaf. Bedanya apa? Bedanya wakaf kalau di tempat kita, coba pejamkan mata, bayangkan apa yang saya sebutkan. Apel, terbayang? Jeruk, terbayang? Wakaf, apa yang terbayang? Kuburan. Karena di tempat kita kalau sudah tanah wakaf, wakaf pasti kubu. Di Mesir tidak begitu. Tanah wakaf, di atasnya dibangun hotel. Maka hasil dari hotel itu menjadi wakaf. Sebagiannya untuk owner, sebagiannya untuk pemilik, sebagiannya untuk pengelola, sebagiannya hasilnya untuk disalurkan ke umat Islam. Tanah wakaf, di atasnya dibangun rumah sakit. Maka rumah sakit itu untuk siapa? Untuk ustadz, untuk da'i. Mahasiswa Al-Azhar Kairo sakit perut, dibawa ke rumah sakit, pas diperiksa ternyata bom atom mau meledak. Tidak lama lagi akan terjadi Big Bang. Bam. Sebesar ini mau meletup. Isinya apa? Biji cabe. Gara-gara suka makan cabe, ngunyahnya nggak mau. Kiri kanan gol. Kiri kanan gol. Bijinya numpuk di usus bun. Jadi gimana dokter? Potong. Akhirnya dipotong, dioperasi, sehat. Begitu mau keluar, bayar 2.000 pon. Kali 3.000 rupiah zaman kami, 6 juta, $600. Mau minta ke orang tua, krisis moneter. Gimana? Keluarkan kartu Al-Azhar, gratis. Dari mana? Rumah sakitnya di atas tanah wakaf, maka wakaf membantu mahasiswa Al-Azhar. Inilah yang mau dibangun oleh Laziz. Lezat Laziz. Bedanya kalau yang Kairo tadi Al-Azhar pakai zai. Kalau sini pakai zal. Laziz. Ada za, ada za, ada lo, ada ja. Yang 4 itu jangan sampai sama. Makanya belajar. Ada za laziz, ada za azhar, ada zo zuhur, ada ja. Jangan nanti semua. Apa nama lembaga yang di Masjid Az-Zikra itu? Lajij. Di mana anak-anak kita belajar ini? Mereka akan belajar di pondok sekolah tahfiz Quran. Tanahnya dari mana? Dari Laziz. Bangunannya dari mana? Dari Laziz. Alumninya akan dikirim kemana?
dikirim ke Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud. Alumninya Pak Kiai kita ada di belakang. Beliau tamat Imam Muhammad Ibnu Saud, tamat dari Ibnu Saud, lanjutkan ke Tarim bersama Habib Umar bin Hafiz di Darul Mustafa. Dikirim anak-anak kita ke sana. Di mana dia? Al-Azhar Kairo. Di mana? Darul Mustafa, Tarim, Hadramaut, Habib Umar bin Hafiz. Dari mana? Dari Imam Muhammad Ibnu Saud. Dananya dari mana? Ibu-ibu tidak perlu lagi penggalangan dana pakai lagu nasyid. Ya dana, ya dana. Tak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah adalah lazir. Inilah yang dimaksud dengan wakaf produktif. Karena selama ini wakafnya tidak produktif. Wakafnya wakaf pasif. Tanahnya untuk masjid, tanahnya untuk kubur, tanahnya untuk makam, tanahnya tidak menghasilkan apa-apa. Maka yang punya sawah di kampung wakafkan. Ini tanah wakaf ibu. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita cek dulu ke BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Bapak BPN. Waalaikumsalam. Gimana status tanah ini Pak? Mohon maaf Pak Ustadz, ini pemiliknya tumpang tindih 15 orang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini tanah yang Ibu wakafkan kemarin ke Laziz. Ya, ternyata setelah kami cek di BPN pemiliknya 15 orang. Kenapa Ibu wakafkan? Justru karena masalah itulah maka saya wakafkan. Kalau nggak masalah apa saya wakafkan Pak Ustadz? Ini orang bukan beragama. Ini orang memain-mainkan agama. Lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai yang kau berikan itu adalah yang paling kau sayang. Mana tanah yang paling kau sayang, mana ruko yang paling kau sayang, mana rumah yang paling kau sayang, itu yang kau wakafkan. Ustaz Somad, itu rumah saya, itu rumah saya, itu rumah saya, itu rumah saya, itu rumah yang paling saya sayang, rumah itu saya wakafkan untuk operasional Laziz, sewanya tiap bulan pakai. Alhamdulillah. Bapak punya, saya punya kos-kosan Pak Ustadz. Berapa? 100 pintu. Mantap. Tapi baru pintunya aja Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Kayyis. Nama anaknya siapa? Kayyis. Mantap. Apa arti Kayyis? Smart, cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4,0. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, bisa dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir nanti setelah mati aku akan bawa apa. Peci kesayangan dari Nangro Aceh Darussalam, kalau Abdul Somad mati apakah peci ini akan dibawa? Tidak. Sorban kesayangan dari Kingdom of, apakah akan dibawa? Tinggal. Semua akan tinggal saudaraku. Mana yang akan kau bawa? Mati. Kalau sampai kau wakafkan ada satu ruko, 1 tahun 1 juta, membiayai 10 anak yatim. Assalamualaikum Bapak pengurus Laziz. Waalaikumsalam. Nanti kita punya sekolah tahfiz, 1 bulannya berapa uang sekolah? 1 juta untuk biaya guru-guru kita. Ini saya kasih 100 juta untuk biaya 10 bulan untuk 10 anak yatim. Anak yatim itu pun belajar membaca Quran. Tengah malam mereka mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ustaz nengok apa? Ayatnya di situ. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy.
Malam ini sudah jelas mana yang bengkok, mana yang lurus. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang ingkar kepada taghut setan, wa yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sudah berpegang dengan tali yang kuat, lam fisama laha, tidak akan terpisah untuk selamanya. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah yang akan menolong orang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, Allah yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada yang terang benderang. Bagaimana dengan yang tidak beriman? Walladzina kafaru, orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang tak percaya. Auliya'uhumut taghut, mereka akan ditolong setan. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, mereka akan dikeluarkan dari yang terang kepada gelap. Ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal selamanya. Saya cuma mau ngasih tahu itu ayat Qur'annya, tapi jangan nanti pas sholat nengok itu. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk anak bapak, masuk istri bapak, masuk suami ibu, duduk di masjid ini, mengalir pahalanya ke makam yang berwakaf. Itulah dia royalti 100% tak berkurang antara orang yang beribadah dengan yang sudah meninggal dunia. Kira-kira setelah penjelasan saya ini bapak ibu pilih mana? Amal badan apa amal harta? Saya nggak maksa. Mau amal badan silakan, mau amal harta silakan, mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Yang percaya mati, yang nggak percaya, yang percaya hartanya tinggal, yang nggak percaya hartanya juga tinggal. Lalu yang kekal abadi yang mana? Itulah yang kau wakafkan. Ustaz katanya wakaf itu mesti tanah, katanya wakaf itu mesti rumah. Bagaimana kalau saya cuma beli wakaf uang Pak Ustaz? Itulah namanya wakaf produktif. Karena setelah uang engkau serahkan, ada akadnya, ada ijab kabulnya, uangmu akan dibelikan ke tanah, uangmu akan dibelikan ke semen, uangmu akan dibelikan bangunan. Satu lokal 200 juta kalau di Riau. Di Jabodetabek saya nggak tahu. Kami jual paket untuk kelas-kelas sekolah suku terasing 100 juta, 200 juta. Pondok pesantren satu lokal 200 juta. Maka yang kaya-kaya itu berapa? 200 juta, kecil. Ya dasarnya. Apa kamu nggak tahu kalau ini si kaya? Hah? Mana? Berapa lokal? Ini untuk MDA 5 lokal. Ini 5 lokal. Bapak mau ngasih? Enggak, mau nanya aja. Menunjukkan kau kaya bukan dengan cincinmu yang 3. Menunjukkan kau kaya bukan dengan rantai emasmu yang besar. Menunjukkan kaya bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau kau mau tunjukkan kaya, berapa anak yatim yang kau santuni tiap bulan? Jangan jawab. Berapa janda-janda yang kau biayai? Yang tua-tua. Yang muda-muda jangan. Berapa sudah kelas yang kau bangun? Coba merenung, berpikir sesaat sejenak. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat. Khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada kau tahajud sepanjang malam. Berpikir sesaat. Pikir itu pelita hati, lama pikir sakit hati. Pikirnya, aku ini mau kemana? Uang yang kucari ini untuk apa? Ibu-ibu yang selama ini berkarir, pontang-panting cari uang. Ibu beli emas batangan, ibu beli mobil, ibu beli saham. Begitu ibu meninggal, itu diambil bapak.
Namanya Gono. Kau begono, aku begini. Dan mereka akan pakai gono gini bukan sedikit, Bu. Gono gini ibu punya 2 miliar, mereka ambil 50%, 1 miliar. Dan dari harta ibu yang 1 miliar, mereka dapat lagi 1/8, 125 juta. Maka bulat 1 miliar 125 juta. Kalau di tangan 1 miliar 125 juta itu yang nangis cuma sebelah kanan, yang sebelah kiri. Tapi kalau kau pakai untuk wakaf, itu yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Siap? Terserah, nggak siap nggak apa-apa. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Ustaz kok tiba-tiba berhenti? Sudah 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Itu dari belakang. Sekarang menjawab pertanyaan. Ustadz mau tanya, doa apa yang baik saat ingin mendapatkan rezeki dari bekerja dan berusaha? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Namanya Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Sebut namanya, panggil dia. Ya Razzaq, wahai engkau yang memberi rezeki. Urzuqna rizqan halalan tayyiba. Berikan kami rezeki yang halal dan baik. Minta dia, ya Razzaq, Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Nggak usah pakai bahasa Arab. Ya Allah, iki wis berang-berang dina rezeki orang teko piye iki. Ya Allah, minta rezeki yang halal. Yang penting doa itu awalnya aja pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah haji dan umrah. Dah, minta doa. Saya enggak terlalu kaku masalah doa ini. Doa ma'thur dalam Quran ada, doa ma'thur dalam hadis ada, doa pakai bahasa Indonesia boleh, asal jangan dalam sholat. Dalam sholat jangan. Jangan pas sujud terakhir Allahu Akbar, ya Allah lakukan jual rumah, batal sholat. Bagaimana cara mempertahankan hati yang hijrah agar mendapat keberkahan dari Allah? Terima kasih Ustadz, semoga masuk surga. Amin. Maaf Ustadz, di belakangnya ada pertanyaan lagi. Ada gambar senyum. Kalau sudah hijrah, dulu maksiat, sekarang taat. Dulu jahat, sekarang taat. Sudah hijrah, jangan sendirian. Karena serigala akan menerkam kambing yang sendirian. Berjamaah. Apa nama jamaahnya? Jamaah Majelis Pengajian Az-Zikra Galaksi Bekasi. Maka ada jamaahnya kan? Ada. Soalnya saya pernah pengajian, ada jamaahnya. Enggak Pak Ustadz, ini naturalisasi semua. Istiqomah. Istiqomah. Ada Habib kita, ada Ustadz kita. Ini senior-senior saya yang di belakang ini. Undang mereka pengajian. Kenapa Ustadz berani membelakangi mereka? Saya sudah izin duluan tadi. Maka saya berani maju ke depan. Senior saya di Al-Azhar. Senior saya. Beliau 1993 sudah berangkat ke Saudi Arabia. Saya baru kelas 3 SMP. Saya masih muda. Bagaimana menghadapi orang tua sendiri, terutama ibu yang selalu berpikir negatif dan berkata yang selalu menyudutkan kita di depan orang lain. Ibu tidak pernah melihat anaknya besar. Ibu saya tidak pernah melihat saya ustadz yang viral followernya 7 juta. Ibu saya
melihat saya adalah anak kecil yang baru pandai berjalan, yang dulu dia gendong, peluk dan cium. Maka jangan pernah kau menceramahi ibu. Kalau kau menceramah ibumu, pulang dari pengajian kau panggil ibumu, "Mama, sini sebentar." "Assalamualaikum." Dia melihatmu lucu. Karena dia lihat, ini anak kecil kok pandai ceramah. Maka kata-katanya dari mulutmu, tapi kau pakai mulut orang lain. Ibumu punya teman akrab, ya pakai mulutnya. Ibumu punya saudara, keluarga, tante, bibi, makcik, keluarga, pakai lisannya menyampaikan pesan-pesan mungkin lebih menyentuh hatinya. Kata-kata kita mungkin tidak masuk, tapi kata-kata orang lain masuk. Jadi jangan pernah kau ceramahi orang tuamu seperti kau menceramahi murid-muridmu. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Semoga Ustadz diberi kesehatan, panjang umur, berkah dunia akhirat. Mohon maaf Pak Ustadz, di belakangnya ada pertanyaan juga. Double, auto reverse. Bid'ah sudah merajalela. Bagaimana mengatasinya? Bid'ah pangkal tidak bersatunya umat Islam. Perbuatan, ucapan, tindakan, pikiran, tidak ada dalilnya bid'ah. Sesuatu yang tak ada dalilnya bid'ah. Pergi dia ke tanah lapang, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, dia sholat. Allahu Akbar. Kenapa ente sholat di sini? Semakin panas, semakin berkeringat, semakin banyak pahalanya. Itu bid'ah, tak ada dalil sama sekali. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Jangan membid'ahkan orang kalau ada dalilnya. Selama ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Ibu-ibu kumpul ramai-ramai baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Toto ada orang bid'ahkan. Apa ini ramai-ramai baca Yasin? Bid'ah. Belum tentu bid'ah, bro. Karena masih ada dalilnya, dalil am, dalil umum. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan mudah saling membid'ahkan. Karena ketika kau katakan hei pelaku bid'ah, maka sama artinya kau katakan hei penghuni neraka jahanam. Emangnya ente siapa? Neraka punya bapak ente. Apa hukumnya pakai celana panjang yang melebihi mata kaki? Nyindir saya ini. Apakah itu termasuk orang masuk neraka? Pakai celana melebihi mata kaki. Untung rumputnya subur, nggak kelihatan. Ini celana melebihi mata kaki. Apakah masuk neraka? Ma asfalal ka'baini finnar. Kain, celana, jubah di bawah mata kaki masuk neraka. Neraka, 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 neraka. Jangan baca satu hadis, ada hadis yang lain. Man jarra thawbahu khuyala, kalau dilewatkan mata kaki untuk sombong. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau enggak sombong enggak apa-apa,
kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan kawan-kawan yang sudah potong kaki celana. Bapak yang sudah potong jangan disambung, biarkan aja. Saya sudah terlanjur motong Pak Ustadz, biar aja. Bagi yang sudah terlanjur motong, yang belum motong jangan diejek. Jangan nanti pulang dari sini, ini kelihatannya setelah hijrah makin tinggi ini. Yang udah motong biarin, yang nggak motong. Kalau antara yang udah motong dengan yang belum motong saling ngejek, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ini masalah khilafiyah. Apakah sholat kita diterima jika gerakannya tak sesuai aturan? Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia ulang sholatnya. Nabi nyuruh ulang. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, sholatmu enggak sah. Dia ulang sholatnya. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak. 3 kali disuruh ulang. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah. Kalau engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau engkau i'tidal sampai tumakninah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau engkau dulu antara 2 sujud sampai tumakninah, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jangan sholat seperti bambu ditiup angin. Ente sholatnya kok cepat sekali. Valentino Rossi bro. Tidak sesuai aturan karena sopnya sempit. Sempit sopnya. Gimana sopnya sempit? Darurat tubihul mahzurat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku dan rumahku, raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Karpetnya warna hijau, yang lain merah. Saya hijau. Taman raudhah. Sampai di situ sempit. Mau ruku aja setengah. Allah, di depan orang Afrika. Oleh sebab itu maka saat itu darurat. Tapi di Masjid Az-Zikra, Masjid Az-Zikra pun sempit juga. Masya Allah. Apa tiap malam begini? Amin ya Rabbal. Oleh sebab itu maka kalau dalam keadaan sempit termaafkan. Darurat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Hijr Ismail. Tapi dalam keadaan lapang mestilah sempurna. Kadang masjidnya lapang, tapi dianya yang sempit. Karena tidak bisa tegak berdiri, sakit, duduk di kursi. Maka itu pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Duduk di kursi. Allahu Akbar. Ada kursi? Tak ada. Minta kursi. Mana tahu bapak ibu sakit pinggang, lalu kemudian dia malu sholat, datang ke masjid, sholat, duduk di atas kursi. Walaupun engkau tidak bisa rukuk sujud, kalau di Mesir disediakan kursi-kursi di belakang. Karena kalau kau sakit di rumah, jangan langsung duduk dari awal, berdiri dulu. Allahu Akbar, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rukuk tak bisa, langsung duduk. Allahu Akbar. Baru rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Sujud.
Allahu Akbar, lebih rendah dari ruku. Kalau ruku tadi sedikit, kalau sujud agak sedikit lagi. Tangannya tetap alal, masih sholat Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ketua Yayasan. Sholat kok ngomong. Alal fakhidaini, tangan di atas paha. Awir rukbataini, atau di atas lutut. Jadi nanti kalau ada yang tangannya di atas lutut atau di atas paha. La alal hawa, bukan di atas angin. Ada yang sujud di atas angin. Allahu Akbar. Di atas angin. Di atas sujud. At-tahiyatul barakatuh. Tetap at-tahiyatul barakatuh salawat. Saya Pak Ustadz telunjuk saya yang sakit. Ya terbatas sudah at-tahiyatul. Jangan pula diganti at-tahiyatul. At-tahiyatul barakatuh salawat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Dulu waktu sehat tidak mau ke masjid. Sudah sakit baru dapat hidayah, datang ke masjid. Sudah sehat tak ke masjid, sakit pun tak ke masjid. Mati baru ke masjid. Na'udzubillah. Tapi insya Allah yang hadir malam ini anak-anak muda semua. Amin. Kami yang tua Pak Ustadz, casingnya tua, signalnya tetap muda. Yang kita khawatirkan anak muda, isinya orang tua. Anak-anak muda umur 17-18, gaya letoy lesulung lai mau mati. Saya kalau udah diundang anak muda gayanya gitu, saya kasih ketua. Mana ketua panitia? Sini, bawa semua ke panti jompo. Tapi alhamdulillah malam ini semuanya alhamdulillah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak-anak kami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami dapat beramal dengan ikhlas ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami ya Allah. Wa barakatan fir rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa beramal, berinfak, berzakat, bersedekah ya Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan segala niat tujuan kami bil khusus untuk terselenggaranya lembaga amil zakat, infak dan sedekah az-zikra ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi segala hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat, lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang yang gadis belum menikah temukan jodohnya. Wala raghiban illa anjabtah, yang sudah menikah ingin punya anak berikan anak soleh solehah penghafal Quran. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Tetap jaga sholat berjamaah, tetap jaga aurat, tetap jaga persatuan ukhuwah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.